kreatif itu timbul karena tekanan ekonomi. Jadi begitu eh, hijrah dari riba gitu, saya pengen usaha tapi nggak punya modal, adanya cuma kertas di rumah, ya itulah. Berawal dari sampah kertas disulap jadi produk bernilai jual di tangan single mom tangguh asal Jakarta Utara. Heni Naurita, seorang ibu rumah tangga di Koja, pilih banting setir sebagai seorang pengrajin anyaman limbah kertas. Padahal dulunya dia merupakan seorang pegawai bank milik pemerintah. Perjalanan bisnisnya dimulai dari keputusan besar untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Mau buka usaha tapi nggak punya modal. Heni pun putar otak untuk mencari jalan keluar. Ketika itu, Heni mendapati banyak dokumen kertas harus dibawa pulang saat ia resign dari pekerjaannya. Alih-alih mau dibuang, dia justru mencari inspirasi cara mengolah sampah kertas untuk jadi produk kerajinan. Jadi tuh saya emang resign dari BNI dan berkas-berkas ini saya harus bawa pulang gitu. Jadi ya otomatis saya bingung nih mau diapain nih kertas nih. Akhirnya lihat-lihat YouTube, ketemulah tuh yang nganyam dari kertas. Dari situ ya belajar terus akhirnya ketemu sama Jackpreneur. Iya, awal mulanya ya kita belajar nganyam dulu tuh. Bentuknya ya nggak karuan gitu. Awal-awal jelek gitu. Tapi dilatih tiap hari saya produksi. Saya penasaran kok orang-orang bisa bikin bagus gitu. Akhirnya ketemu deh tuh wah celahnya di sini nih, harus begini, harus begini. Suatu ketika Heni nekat mengikuti pameran di Balai Kota DKI Jakarta untuk menjual produk buatannya. Walau produknya masih belum sempurna, ternyata ada loh yang beli. Momen ini yang kemudian menjadi semacam motivasi bagi Heni untuk terus mengembangkan kualitas produk buatannya. Heni makin mantap dalam urusan pemasaran dan distribusi produk semenjak bergabung ke program Jackpreneur besutan Pemprov DKI Jakarta. Dari sini Heni mulai aktif ikut berbagai pameran. Dazafi Craft, nama usaha kerajinan yang dibuat oleh Heni. Dari limbah kertas diolah jadi kerajinan yang unik di tangan Heni lewat proses yang khusus. Mulai dari menganyam sampah kertas, lalu dilapisi dengan lem, pelitur, juga pernis. Lama-kelamaan kertas yang semula lemas jadi bertekstur menyerupai rotan yang kuat. Kata Heni, satu lembar kertas biasanya dibagi menjadi 4 lintingan. Heni biasa menggunakan kertas HVS dan kertas bekas koran. Katanya satu lembar kertas bisa dibagi jadi 4 lintingan. Untuk membuat keranjang kecil saja misalnya, Heni memerlukan sekitar 50 hingga 100 lintingan.
Iya, kertas itu sebetulnya kan pembuatannya dari bubuk kayu itu ya, bubuk kayu itu kan, tim kertas. Terus ketika kita balikin lagi, eh habis dianyam tuh kan kita lem lem sama dikasih air tuh. Jadi lemnya tuh nyerap tuh sampai ke dalam-dalam. Nah itu dia keras lagi. Terus kita tambahin pelitur, tambahin lagi pernis. Udah benar-benar mirip rotan, keras banget gitu. Soal harga, berbagai produk buatan Henny ini dijual mulai dari 10 ribuan. Yang paling mahal, Henny pernah membuat tikar custom seharga 800 ribuan. Produk buatan Henny ini bahkan tak cuma dijual di Jakarta, tapi juga sudah menjangkau pasar di Batam, Lampung, dan juga Dubai. Soal bahan baku, Henny bercerita seringkali diperoleh dari sumbangan orang-orang. Setiap kali ikut pameran, Henny kerap membawa pulang kertas bekas sumbangan dari pengunjung. Ketika dia tahu itu dari kertas, oh kertas saya banyak nih. Saya pulang pameran tuh bawa kertas sampai 200 kilo pernah. Iya. Ini sampah Kak. Waktu itu juga pernah ada di Kelapa Gading, salah satu sekolah bangkrut tutup, bingung buat buang kertasnya. Ya saya ditampung gitu ya. Iya. Jadi setiap pameran itu ada aja yang Mbak, itu kertas di kantor saya banyak gitu. Jadi kertas tuh memang di Jakarta itu sampah yang memiliki urutan teratas ya ternyata. Iya. Data dari BPS tuh ya. Ternyata pantesan orang bingung. Kadang buang kertas dia harus bayar si yang ngambil kertasnya kan. Kalau saya malahan pengennya beli. Paling ya itu sih, sampah mah gampang lah, banyak Pak RT, Pak RW, kelurahan juga pada masih. Kalau kerajinan yang saya bikin sih tetap ya orderan tuh masih ada. Sampai lebaran kemarin itu saya mendapat orderan 1000 piece gitu. Tapi ya itu tadi ya kendalanya saya nggak ada pengrajin untuk nganyamnya. Jadi itu sih kendalanya. Makanya saya sekarang ini aktivitasnya ya buka kelas, ngadain workshop untuk menambah pengrajin. Sejak 2018 hingga hari ini, Dazafi Craft telah membawa berkah yang berkelanjutan bagi Henny. Nama Dazafi sendiri adalah gabungan dari 3 anak yang dibesarkan oleh Henny seorang diri semenjak suaminya meninggal dunia belasan tahun lalu. Dava, Zaki, dan Vito, nama ketiga anak Henny yang dimaknai sebagai doa menciptakan rezeki berlimpah untuk ibunya lewat eksistensi Dazafi Craft. Apa namanya Dazafi Craft tuh dari mana sih asal namanya tuh? Iya. Dazafi itu anak saya. Yang pertama Dava, yang kedua Zaki, yang ketiga Vito. Jadi ya udah saya singkat aja. Dan itu juga kita ikut pelatihannya ya dari Jackpreneur itu ya, untuk logo semua itu dari Jackpreneur ya. Menurut mereka itu logo, merek, brand harus ada artinya, harus ada filosofinya gitu. Jadi ya karena anak saya 3, mudah-mudahan rezeki anak saya nih di sini. Tapi alhamdulillah sampai mereka lulus pesantren semua. Alhamdulillah saya bisa sampai mereka lulus lagi. Itu semua dari sini. Iya, gitu. Perjuangan dari limbah. Kalau saya dari pribadi saya ya, karena saya udah
nyoba usaha tanpa modal. Jadi saya berpikir modalnya itu bukan uang. Modalnya itu adalah tekad kita, kemauan kita, sama waktu gitu. Kalau ada uang tapi nggak dikasih waktu, otomatis kan nggak jadi usaha. Tapi kalau kita ada waktu, meluangkan waktu untuk belajar, insya Allah pasti beruntung sih. Berarti pesannya mulai aja dulu atau gimana sih, Bu? Iya, mulai aja dulu. Yang penting mau belajar. Jangan ditunda-tunda, ntar gitu kan. Nggak kayak gitu ya. Maksudnya kalau udah ada ide nih, langsung action aja. Terus kita pelajarin terus. Selama kita belajar dan mempelajari itu, kita prosesnya ngejual, lama-lama kan jadi ahli. Nah, begitu ahli, mereka menghargai kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.